Atau paling enggak pakai kasa. Pakai kasa yang digulung di jari. Udah pas anaknya tidur, sisa-sisa giginya dibersihin. Anakmu tak kasih gitu, kasih kasa, kasih paku depannya. Oh ya. Itu kelihatan manis loh, ada merah-merahnya nanti. Sakit Pak. Gitu. Alhamdulillah. Her. Hah? Kenapa? Oh lihat aku nih ceritanya. Gigimu kok yang kemarin kan yang depan kemaju. Bukan, dua Pak kayak cagak gini. Emang vampir? Enggak, kita hari ini ngomongin soal gigi cantik dan badan sehat bersama dengan prostodontis. Nah, ini ada dokter spesialis, dokter Jelita Mersiana Nugra SP Pros. Ya, ini spesialis gigi tiruan dan Aku mau konsultasi dulu ke orangnya. rehabilitasi maksilofaksial. Iya, benar. Maaf ya belibet. Ya Allah. Bener, ini sebenarnya mahal Pak. Iya benar. Susah ini ya. Ini apa maksudnya ini? Maksudnya apa nih dokter? Gigi cantik? Iya gigi cantik dan badan sehat bersama dengan prostodontis. Ya, jadi gigi itu kan kalau gigi sehat kita udah tahu. Gigi sehat nih apa sih? Gigi sehat itu gigi yang tidak berlubang, tidak berkarang, tidak goyang, kemudian nggak ada masalah lah, nggak bengkak, nggak apa, itu sehat. Ya. Bagan nggak sehat nih, udah lubang di mana-mana, Fet. Nah. Nggak hanya itu, gigi kantongmu juga lubang-lubang. Gimana dok? Kalau gigi cantik, nah gigi cantik itu gigi yang ketika kita tersenyum, dia ikut mengikuti lengkung dari bibir bawah. Coba ketika. Coba dilihat. Ya. Wah, itu nggak senyum itu. Itu nggak senyum. Itu mengikuti gaya iramamu sendiri itu. Dok, misalnya aku senyum dok. Iya. Nah, gini. Masih oke. Masih oke. Kalau bilang jelek nggak apa-apa dong. Berarti dokter Jelita bisa melihat ketika seseorang pasien yang disuruh senyum lengkungannya berbeda. Ada yang kayak gitu dokter? Ada. Oh, itu nggak cantik ya dokter ya? Ya bisa dibilang begitu. Kan kalau indikasi gigi cantik yang harus itu tadi ya. Oke, gitu. Jadi malu senyum kalau sama dokter ini Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lu harus ngomong. Nanti kalau ngomong kita kena SP. Dokter Jelita. Monggo. Dokter Jelita, ini kita pengen tahu membedah soal gigi yang cantik dan sehat begitu ya. Dokter, saya pengen tahu sebenarnya sebelum kita masuk lebih dalam ya, cara untuk supaya sehat satu, yang kedua cantik, sikat giginya harus seperti apa, dokter? Oke, ini dasar dulu. Ada, zaman sekarang tuh kita nekennya kadang-kadang berat banget gitu. Sikat gigi itu nggak perlu keras sebenarnya. Oke, nah arahnya juga diperhatikan, bulu sikatnya juga. Jadi kalau misalnya gigi anak-anak cari yang bulunya lembut. Untuk yang remaja mungkin yang soft atau medium ya. Pokoknya nggak yang hard aja. Ya gitu. Jadi itu kemudian caranya menggosok, arahnya. Gimana dok? Mau bener dok? Nah misalnya ini gigi dok, nah kayak gini. Ini pasti kan gini dok ya? Iya. Nah gini. Ini atau gini? Oh enggak, kalau gini malah rusak ya dokter ya? Ya betul. Harus gini. Nggak sekolah SD kan MI kayaknya. Jadi gerakannya memutar, memutar. melengkung dari atas. Katanya ke bawah. Ini ada yang gerus gusi atas sama bawah nih. Ini kan atas bawah. Kalau atas bawah memang nanti gusinya jadi naik ya. Kalau yang geser ke kanan ke kiri, giginya bisa kalah. Itu ada bisa bentuk ya kayak apa namanya kayak lubang ya. Itu di cervical atau di leher gigi. Biasanya kalah itu. Itu yang bikin gigi itu gampang patah nantinya. Gitu. Patah hati. Patah hati. Jadi yang benar itu cara nyikatnya itu melengkung, roll. Untuk roll ya. Jadi begini, jadi kalau bulu sikat kita letakkan di antara gusi dan leher gigi, ya. Kemudian kita gerakkan ke bawah. Jadi kita kalau mau nyikat gigi itu yang dari gigi atas dulu. Oh. Ya, jadi biar kotorannya turun kan. Kalau sudah semua rata, dalam pun seperti itu yang di bagian lidah. Kalau sudah semua atas, depan belakang sudah ya, baru yang bawah. Bawah ikatnya melengkung ke atas roll ya. Jadi sama roll, cuman
arahnya ke atas. Ya itu. Kalau yang bagian dalam, yang bagian rongga dalam sini dokter, seperti gini ya? Kalau yang dalam Hmm, itu sama aja. sama aja. Ya kalau misalnya yang bawah bagian dalam ya diungkit ke atas, dan yang gigi atas diungkit ke bawah. Oke. Kalau gigi depan ditarik aja Oke. keluar. Ya, Dokter, nggih. pasnya berapa kali sehari? Karena saya itu setiap habis makan harus sikat gigi. Nah, itu juga jadi pertanyaan. Nah, boleh nggak Itu sih? yang bener itu sebelum makan atau sesudah makan? Biasanya kan bangun tidur nih dok, ada yang Iya. sikat gigi, terus habis itu makan dok. Setelah makan harus. Nah, Setelah makan harus. Iya, harusnya setelah makan. bukan sebelum makan. Mau sebelum makan ya? Kan kalau sebelum kotor lagi. Ya nggak apa-apa habis makan sikat gigi lagi. Oh iya. Iya. Iya karena kita pasta gigi di rumah tuh drum-druman ta. Oke. Kemarin masalah tinggal bikin boku gini ya. Iya. Diputer, dipenek. Iya iya. diputer. Digunting. Diseroy. Dokter, ini nggak sampai ketawa. Dokter, kita pengen tahu ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana untuk menyikat gigi. Kemudian perawatannya dokter. Apakah ada, misalnya begini, di zaman dulu waktu kita masih SD, kita kalau makan buah itu contohnya ya makan juwet, tahu juwet? ya? Oh iya, cuat. Oke. Itu kan sisanya ada warnanya yang ungu, nempel. Ya. Nah ini ada makanan yang menjadi pantangan nggak sih supaya gigi kita itu sehat gitu? Sebenarnya kalau pantangan itu nggak ada. Semua makanan itu pokoknya mengandung gizi kan, Iya. dibutuhkan oleh tubuh. Nggak masalah sebenarnya. Kalau minuman seperti kopi? Nah, kalau yang rutin minum kopi, minum teh itu biasanya akan terjadi akumulasi stain, Apa itu? bercak coklat atau hitam di gigi. Biasanya di bagian dalam gigi atau bisa juga di bagian yang depan ya, Iya. di permukaan di apa nih bibir ya. Iya. Ya, atau bagian yang biasanya yang banyak di ini, yang nempel di bagian dalam gigi. Ya, belakang-belakangnya gigi itu tidak bisa dibersihkan hanya dengan sikat gigi biasa. Ya, Karena dengan cara gimana dokter? itu kita bawa ke Vaskes ya, Iya. saya ke poli gigi atau kemana, balik ke dokter gigi. Nanti ada bahan khusus untuk membersihkannya Oke. dan alat khusus juga Nah. buat membersihkan. Rutinnya kan yang saya tahu SD itu 6 bulan sekali. Kalau sekarang berapa bulan sekali dok? Memeriksa gigi kita supaya kita itu tetap sehat dan tetap Ya kelihatan. masih 6 bulan sekali. Masih 6 rutin. bulan. Kalau yang masih inget 6 bulan sekali, alhamdulillah. Iya. Malah 30 tapi kan tahun belum periksa sama sekali. ya itu. Nggak apa-apa. Saya itu alhamdulillah selalu gigi. ingat prosedur tapi melakukannya agak susah. Nah, banyak kan yang kayak Iya. gitu ya. Oke. Gitu, nggih. Nah, Sikat gigi dok. nih. Yang bagus dia ngomong sikat gigi nih sebelum sama sesudah. Yang bagus sesudah makan. Oke. Untuk waktunya sendiri nih kapan aja sih dok? Atau kalau sehari berapa kali juga gitu? Sebenarnya sih nggak ada inian ya. Kalau rutin lah masnya. Nggak ada aturan. Iya nggak inian. Paling 2 kali, minimal 2 kali. Berarti Pagi sesudah sarapan, malam sebelum tidur. oh itu yang penting ya. Yang penting. Terus kalau misalnya buat anak-anak, Hmm. ini anak-anak ya kita selingan dikit, anak-anak yang ngedot. Iya. Anak-anak yang ngedot itu kan susunya mengandung asam. Iya dok. Itu harus disikat. Sikat. Jadi dia minum susu paling tidak kalau misalnya masih susah sikat gigi, diberi air putih. Jadi biar kumur ya. Tapi dok biasanya netral. kalau anak-anak nih kalau udah ngedot malam ketiduran langsung dok sambil ngedot Nah, ya itu. tidur gitu kan. Sambil tidur atau sambil tidur dibersihkan, Mas. Pakai kasa aja. Ada tuh kan yang kayak telunjuk ini. Boleh. Atau paling enggak pakai kasa. Pakai kasa yang digulung di jari. Hah? Udah pas Iya. anaknya tidur, Iya. sisa-sisa Betul. giginya Iya. dibersih. Anakmu tak kasih gitu, kasih kasa, kasih paku depannya. Gitu, gitu. Oh ya, Itu kelihatan manis loh, ada merah-merahnya nanti. Sakit pak. gitu. Itu bentuk usaha itu. Iya. Dokter, ngomong soal gigi ya Mas Anto ya. Kalau anak-anak, sorry kita bahas anak dulu ya dokter. Oke. Anak-anak itu kan hanya taunya sakit nangis gitu, nggak bisa bilang dan sebagainya. Kadang-kadang ada semacam gigi goyang itu. Dokter, kalau gigi goyang untuk anak-anak yang biasanya baru jalan atau apa itu, kalau zaman dulu kan dicabut pakai benang gitu ya. Kalau zaman sekarang sudah pakai suntik dan sebagainya. Nah, Kalau goyang itu harus nunggu dulu atau gimana dokter? Ini gua ada musiknya pak. Nah, itu kalau Itu saja dokter, gitu. Bos. Nggak maksudnya goyang sedikit itu apa harus dicabut atau bagaimana?
eh, kalau mengganggu, kiranya mengganggu ya dicabut aja. Misalnya buat makan sakit. Nah, ya sebenarnya nggak apa-apa, asal anaknya juga kooperatif. Ya, terus nanti kalau memang belum waktunya dicabut, jadi kan untuk anak-anak itu ada waktu-waktu tertentu gigi untuk ganti ke gigi permanen. Iya. Kalau memang secara fisiologis memang dia harusnya sudah berganti, nggak masalah dicabut. Nanti akan segera diisi oleh gigi yang baru. Yang menjadi masalah adalah ketika anak-anak ini sudah karies lubang giginya sudah parah, makan terganggu, tidur terganggu kan mempengaruhi asupan gizinya. Ya kan, jadi akhirnya kurus, nggak bisa makan. Mau tidak mau, ya harus diambil gigi yang menyebabkan sakit. Sekiranya itu tadi nggak bisa dirawat lagi, Iya. gitu sih. Nggak apa-apa. Nanti gigi untuk anak-anak itu juga mengganggu pola makan dia, juga kesehatannya dok. Iya. Nah nanti, iya, itu nggak apa-apa. Makanya juga sulit. Iya, Tergantung ini yang mempengaruhi juga. iya mempengaruhi. Nggih. Nanti kalau misalnya masih bisa dirawat, ya dirawat untuk saraf giginya. Nggih. Cuman kalau misalnya sudah nemen, udah parah, ya nggak ketolong ya mau gimana lagi, Sorry. diambil aja. Bukannya lepas sendiri terus Tumbuh lagi. mulai gitu. Ya. Ya, Iya. lepas sendiri tumbuh lagi iya, tapi kan yang kalau memang sudah waktunya enggak apa-apa Mas. Tapi kalau misalnya umur 3 tahun sudah gigi semua, padahal dia harus untuk ganti ke gigi permanen Harus umur 5 atau 6 tahun. 5 atau 6 tahun gigi permanen. Nah, itu yang muncul gigi permanen. iya. Ya. Sedangkan berarti 2 tahun, masa dia enggak kesakitan 2 tahun gitu kan? Iya. Iya. Logikanya. Ya, itu nanti diambil terus dibuatkan gigi tiruan. Ada juga gigi tiruan buat anak kecil. Nah, ini yang saya tanyakan gini. Dokter Jelita, ini kan anaknya Mas Tata ini kan gigis tadi ya? Iya, gigi hitam-hitam itu loh. Hitam. Iya. Masalahnya begini Mas Tata, di beberapa anak itu kalau kita pernah tahu ada gigi sul, Iya. dokter ada istilahnya gigi mejitimun yang rata. Ya. Mejitimun itu bentuknya rata semua gitu. Ya, bentuknya Nah, lonjong-lonjong. Gigi kelinci. di depan. Itu gigi depan. Itu pasti ketika Tambahkan kan biasanya. Ya. Nah, ini mau saya tanya-tanyakan ke dokter Jelita. Dokter, ada nggak pasien yang dokter Jelita, saya pengen dong dipasangin gigi yang biar terlihat cantik gini, yang taring gini, tapi nanti dirombak gini, kayak gitu nggak? Ada pasien yang minta seperti itu. Iya. Cuman ya nggak saya turuti. Loh, kenapa dok? Karena sesuatu yang tidak proporsional. Jadi kan gigi ini dia terdapat di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini dan sekitarnya ada kan apa namanya maksilofasial ya. Ada otot, ada tulang, ya sendi, kemudian banyak jaringan lunak, itu ada gigi sendiri. Kalau tidak sesuai, jadi itu tadi kan ada saya bilang di awal tidak sesuai kurva. Ya, lengkungan. Ya, kalau dia melebihi, kalau dibikinin kayak gigi kelinci, kan melebihi kurva itu tadi. Iya. Panjang dikit Iya. juga. Ya, itu nanti ketika dia pakai untuk pergerakan ke depan belakang, jadi kayak gini, Natap ya dok? Iya, natap kan? iya. Kalau natap apa yang terjadi? Gampang lepas gigi kelincinya tadi kan. Kemudian sendi rahang ini tadi juga terganggu. Mungkin waktu itu nggak kerasa, tapi lambat laun dia akan berproses, bisa sakit. Nah, sendi rahang sakit bisa juga ke kepala, jadinya gampang pusing. Oke. Gitu. Ya, Berarti kalau ada yang teman-teman yang pasang itu gimana dok? ya itu. Jadi kalau misalnya mau pasang, Dijelaskan kayak dokter seperti ini atau kayak ya kalau itu kan tinggal pasang aja gitu. Dan bahkan beberapa ada yang nggak pasangnya di dokter gigi Mas, pasangnya di salon atau ya salon kecantikan. Home care. Dokter, Atau di- kalau gigi yang numpuk-numpuk, kadang beberapa orang itu punya gigi yang numpuk-numpuk gitu loh, dokter. kayak uang pak? Iya, Ya, kalau ada. Sini nggak ada. apa-apa, alhamdulillah. Itu gimana dokter? Harus dicabut semuanya supaya rapi atau gimana? Gigi tumpuk-tumpuk, ya kalau gigi tumpuk-tumpuk itu kan apa di masa apa dulu ini? Ketika di masa pergantian dari gigi susu ke gigi permanen atau sudah gigi permanen semua? Sudah gigi permanen semuanya. Sudah gigi permanen semua, berarti itu kemungkinan kan tidak terdapat di dalam lengkung yang baik, maka harus dirapikan. Diukur dulu
ketika mengembalikan nanti tempatnya cukup nggak? Oke. Nah, karena apa? Karena sekarang manusia ini berevolusi. Rahang menjadi sempit, tapi ukuran giginya besar. Bisa gede. Tetap, iya, gede-gede karena kan bisa keturunan untuk benih gigi kan. Keras ya. Ya, bawa gen ya. Iya. Itu kalau rahangnya kecil, akhirnya kan nggak cukup Nah, untuk gigi tadi tumbuh desek-desekan. Nah, itu nanti kita ukur. Kemudian jika kurang tempat, iya. perlu dilakukan pencabutan. Nah, biar nanti habis itu baru digerakkan dengan kawat gigi, bracket atau behel itu tadi. Kita ngomong soal kawat gigi kita. Nah, Nah, itu anak-anak zaman sekarang, zaman now itu banyak yang pasang kawat gigi itu lah. Itu saya nggak suka. Karena saya nggak bisa masuk ke hati mereka. Gigi aja dijaga, dipagerin apalagi hatinya. susah. Dapat cerita. Cinta. Penderitaannya tiada akhir. Kakak. Dokter, Nggih. dianjurkan nggak sih ketika orang itu, misalnya saya pengen cantik, saya pengen pasang behel atau bracket. Iya. Padahal nggak ada masalah. Ya sebenarnya nggak dianjurkan, Nggak boleh ya? nggak usah. Malah nggak jadi boleh. masalah atau kayak gimana? Betul, malah akan buat masalah. Ya, jadi ketika gigi itu dikawat, ya dipasang kawat, itu kan ada peranti-peranti yang terpasang. Iya. Semakin banyak berarti akan menimbulkan kemungkinan lebih besar untuk tempat menempel makanan. Iya. Sanggup orang resi ini. Tapi Itu. Nggih. Itu gaya hidup. Nah. Ketika orang pakai itu kelihatan banyak duit. Oh, yang mahal, karena yang mahal. Iya. Iya kayak gitu kan. Nggih. Awalnya mana ya? Teh? Ya, mahal, ya. Awalnya ya? Ya. Malah gila nih. Soalnya bisa pasang sendiri, lepas sendiri Iya. gitu kan. Beli online juga ada loh. Nah, Ada, dokter. di marketplace Dokter, kan kalau ada. di marketplace ini kan kita nggak tahu ya barangnya bentuknya apa, bahannya juga seperti apa, Iya. sterilnya. Ini gimana dokter? Sebaiknya Sebaiknya kayak gimana nih? Ya, teman-teman kan pada nggak tahu nih. Iya. jadi kalau misalnya sekiranya bukan indikasi, nggak perlu ya nggak usah pasang. Karena apa? Efeknya, ya giginya awalnya sehat, udah cantik sebenarnya. Cuman kan pengen keren. Iya. Ternyata Malah sakit. malah sakit. Apalagi kalau dipasangnya bukan di dokter gigi. Dokter spesialis gitu ya. Atau tidak di dokter gigi spesialis yang untuk pasang kawat gigi. Ini karena mau pasang tukang las, Dok. Nah itu. Ini dokter, setahu saya itu di beberapa, saya nggak nyebutin mereknya ya, itu mereka belajar lewat YouTube, Dok. Nah itu. Masanya iya. Ya, masa Saya pernah tahu itu, Dok, kayak berlian ya. Bukan behel, bukan bracket. Tapi giginya tuh dibor sedikit terus dikasih kayak berlian gitu loh, tak? Ngerti nggak sih maksudku? ya. Jadi kalau dia ngomong itu kelihatan di Kelihatan titik-titik kinclong. itu, gitu, kinclong gitu. Dok, ini sebenarnya untuk gaya-gayaan atau ada indikasi lain? Gaya-gayaan, kalau itu pure untuk gaya-gayaan aja. Tak? Tidak, Nggak dianjurkan ya? yang enggak usah, kan akan merusak gigi sedikit kan, Iya. dilubangi sedikit kan, Iya. eman-eman. Iya. Sayang untuk dilubangi hanya dengan hal yang tidak berfungsi, hanya untuk apa ya, biar kelihatan celing gitu. Kalau veneer itu kayak gimana, dokter? Kalau veneer itu tadi yang kayak misalnya pengen nambahin kayak gigi kelinci kayak gitu. Oh, nama-namain ya. Jadi diberi lapisan Mm-mm. hanya di permukaan labial itu yang menyentuh bibir. Nah, yang di depan. Gigi asli nggak dihilangkan. Enggak, tapi dilapisi. Nah, jika yang benar sebenarnya indikasi dari veneer itu adalah jika ada kelainan bentuk. Yang kelainan bentuk, jadi kelainan bentuk giginya kecil. Awal sebutnya mikrodonsia. Oke. Kemudian giginya agak berputar sedikit. Jadi harusnya rapi nih sama. Baris berbaris, ternyata ini agak menggok dikit. Nah, Sama yang kiri. ya, gitu kayak gitu. Kemudian yang ada abrasi atau ada fraktur, tapi tidak banyak. Jadi veneer itu aslinya hanya setebal kuku, setengah mili. Apa? Nah, karena apa? Jika sudah melebihi jadi lapisan enamel, jadi nanti cuma diambil setengah mili aja untuk perlekatan dari veneer itu. Gigi asli diambil nih. Iya, gigi aslinya diasah hanya sampai setengah mili. Dan kita kalau sesuai SOP itu SOP-nya sangat-sangat detail, jelimet ini dan lama. Gitu. Jadi bukan asal pasang aja.
Ya, sebenarnya. Semakin hari ke hari Nah. dengan gaya hidup. Yes. Betul. Kayak itu kan kebutuhan, Bos. Ya itu. Contohnya kamu kalau pengen pasang gigi taring yang kayak singa gini, bisa. Ini. Kak, jadi saya pengen tahu, untuk kan tadi kita sudah bahas untuk anak-anak, untuk remaja Oke. yang suka gaya-gayaan juga kita sudah semprot itu kan. Ini untuk kaum lansia. Oke, masa mau semprot juga lansia? Enggak, ini kan giginya tanggal kadang-kadang usia 50, 60, menginjak lansia ini kan protol dong. Iya, banyak yang brotol. Mulai 33, 35 tahun udah banyak yang Iya, il. ngomongin dia dokter. Dok, Nggih. biasanya mereka itu satu takut biaya kalau ke dokter gigi spesialis. Iya, Kita belak-belakan aja ya. betul. Mereka indikasinya ekonomi dokter. Nggih. Akhirnya larinya ke gigi palsu atau orang-orang yang bisa membuat gigi Iya. palsu begitu dokter. Nah kalau dianjurkan nanti saya nggak tahu dokter seperti apa statementnya. Tapi bagaimana untuk membuat gigi palsu ini supaya sama dan steril gitu ya. Iya. Sebenarnya nggak harus ke dokter gigi spesialis. Dokter gigi umum pun bisa. Gitu. Untuk pasang gigi. Jadi pasang gigi ya. Jadi gini, kemarin saya menemui memang kurang edukasi ya, kurang pengetahuan juga. Jadi dikiranya kalau merawat gigi, nembel, cabut, gitu-gitu aja biasanya ke dokter gigi. Begitu bikin gigi pasang Spesialis. ke enggak, Home care. home care. Enter. Salon. Salon ke tukang gigi yang keliling-keliling tuh. Nah, kayak gitu taunya begitu. Ternyata habis dipasangi bengkak. Baru inget ke dokter gigi kalau sudah ada bengkaknya. Ya, itu sudah nggak bisa tidur, susah makan, barulah ingat. Datang mah itu Konsultasi lah. konsultasi, dibongkar kan? Dok, kalau kasusnya sampai ada nanahnya itu kenapa ya dok ya? Kok bisa gitu maksudnya dari gusinya itu? Oh ya, jadi yang habis dipasangin gigi, Kok bisa dok? kemudian infeksi tadi ya. Kenapa sampai bisa timbul nanah itu cepet. Jadi bisa sampai belum 12 jam lah sekitar itu sudah bentuk nanah. Jadi pernah saya dapat pasien baru dipasang sore, pagi sudah kesakitan minta dibongkar ke rumah sakit, bongkar giginya. Semuanya, semua gigi itu sudah bengkak. Nah, itu kenapa? Karena ternyata gigi yang rusak, yang gangren, yang sudah mati ini tidak diambil, Tiba-tiba langsung dipasang. langsung ditumpui sama gigi tiruan itu tadi. Dimana gigi tiruannya tadi itu permanen nempelnya, nggak bisa dilepas ya. Kalau bisa dilepas kan bisa dibersihkan. Ini permanen nempel. Akhirnya apa? Bakteri yang ada di dalam gigi yang infeksi tadi dia bereaksi. Seneng malahan karena apa? Nggak dapet oksigen. Kan ditutup tuh tadi ya. Jadi ada namanya bakteri anaerob. Ya itu dia akan bekerja, kemudian badan memprotek radang tadi, bikin pertahanan tubuh dengan kemudian jadi tadi. Memang ya bakteri terop itu memang jahat ya. Aerob. Oh aerob ya. Anaerob. Dokter, saya pengen tahu juga. Kita kan nggak tahu ya prakteknya dokter spesialis, dokter jelita ini kayak gimana. Oke. Alatnya itu kalau bisa masang-masang kan nggak mungkin manual dengan tangan gini dokter ya. Di era Basu ini seperti apa alat-alatnya untuk di spesialis gigi ini dokter? Kami alat-alat yang pasti kan sudah disteril, ya disteril, kemudian habis pasien dibersihkan dengan peralatan desinfektan itu gitu. Dan untuk itu berlaku untuk semua, ya semua pasien, semua kasus. Dan kebetulan di rumah sakit kami ada 3 spesialis. 3 dokter gigi spesialis. Wah, ini kita pengen tahu nih. Siapa Sekalian ya, Ya. siapa aja ini ya yang ada ya. Jadi selain saya ada 2 rekan saya ya, dokter spesialis konservasi gigi, dokter gigi Fajar, ya, kemudian dokter spesialis periodonsia, dokter Widya. Nah, Tentang saya itu. oh iya, Iya. Iya. oke. Siapa Yudi? Istrinya namanya Bu Yudi. Ya, jadi itu ada spesialisnya sendiri-sendiri. Kalau yang dokter gigi spesialis konservasi gigi dia ke
saraf gigi, bagian saraf gigi. Jadi kalau Kayak gimana keluarnya biasanya, Dok? keluarnya biasanya gigi berlubang yang sudah dalam, kemudian sudah pernah bengkak atau belum pernah bengkak, tapi misalnya ditempel malah sakit. Oke. Terus kalau nggak ditempel, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi nggak berasa apa-apa. Dipikirnya kan gigi nggak sakit, lubang nggak sakit, nggak apa-apa nih gitu. Saya mau tempel lah, Dok. Ternyata setelah dicek, ya, setelah diperiksa, dalam. Jadi sudah nyampe ke lapisan yang terdalam. Jadi kan lapisannya ada enamel, dentin, dan pembuluh saraf. Nah, itu sudah sampai situ. Kemudian untuk lebih meyakinkan lagi ada ronsen, jadi foto panoramik gigi di Rumah Sakit Basuni. Jadi bisa ngelihat, kita cek dulu, kita foto ronsen dulu, sedalam apa lubang, sejauh mana ada infeksi. Setelah memang oke, memang ternyata ada infeksi, baru memang harus dirawat. Gitu. Ya, terus untuk ya, yang untuk Dokter Yudi spesialis periodontia, dia spesialis jaringan penyangga gigi. Jaringan penyangga gigi itu ada tulang alveol yang tempat nancep gigi nih, terus gusi, kemudian ada jaringan yang antara tulang dan gusi. Nah, jadi itu kalau misalnya untuk kasus sederhananya ya, untuk kasus apa sih? Keluhannya kayak kalau tahu gigi modot. Oh iya. Giginya modot, kalau istilahnya mau cowok modot ya, atau gigi yang gusinya turun. Ya, terus sensitif. Duh, ini kok saya selilitan ada lubangnya nih, Dok, tolong dong diperiksa. Padahal giginya nggak ada lubang, hanya karena gusinya udah turun. Biasanya ada terdapat karang gigi di situ, timbul keradangan, pas sikat gigi berdarah, atau giginya nggak apa-apa tapi ujuk-ujuk goyang. Jadi goyang dengan sendirinya. Nah, itu dirawat, yang rawat Dokter Yudi itu tadi. Giginya ditaleni, Mas. Oh iya kan? Iya, ditaleni. Bahasa Jawa ini ditaleni. Diikat, dikencengin lagi. Ini ada yang saya pengen menguraikan jawabannya Dokter Jelita. Dokter, ada istilahnya, gigimu sakit itu ada uletnya. Ono ulere kata orang Jawa gitu. Ada uletnya. Ya kan nggak tahu, saya tanya kan ke dokter ini. Tapi posisinya itu nggak lubang, nggak apa-apa lah maksudnya. Tapi dia sakit gigi gitu. Tapi dia bukan sakit hati, karena ada yang bilang bahwa lebih sakit gigi daripada sakit hati. Tapi ini dia itu giginya biasa-biasa aja, tapi sakit. Katanya indikasinya karena masuk angin. Masuk angin atau kecapean, atau ada uletnya. Terus dokter, saya pengen tahu juga, karena dipijat di bagian tertentu di kepala, itu bisa sembuh. Bener nggak sih? Kalau yang ada uletnya, saya belum pernah nemu ulet di situ. Jadi ini istilahnya jadi mitos aja ini berarti ya. Bukan mitos atau fakta ya. Ada uletnya, mitos atau fakta? Mitos. Yang benar ya itu tadi, karena ada kerja bakteri anaerob di dalam gigi tadi, akhirnya kan sakit. Kalau yang untuk pemijatan memang ada pendalamannya lagi, Mas. Ada cabangnya lagi. Ada cabangnya lagi. Yang itu memang apa ya? Istilahnya myofunctional pain. Jadi nyeri di wajah. Itu memang ada beberapa, ada penyebabnya, dan ini juga ada. Cuman kalau untuk titik, saya masih kurang paham. Itu udah akupunturnya ada, Mas, sebenarnya. Cuman kan saya enggak mendalami, jadi saya cukup ini aja di dalamnya. Terlalu banyak. Terlalu banyak jadi mami. Ini kan dokter gigi spesialis. Saya itu marahkan ke dukun-dukun. Biar dokter cerita ya terjerat. Ini dokter gigi. Ngomongin soal sakit gigi. Tapi Dokter Jelita sendiri pernah sakit gigi nggak sih? Saya? Iya. Pernah. Saya pernah dicabut, pernah. Jadi saya bisa tahu lah bagaimana kalau pasien gitu kan. Kalau kita nggak ngalami, nggak mungkin dengan ikut merasakan gitu kan. Jadi sakitnya tuh kenapa, Dok? Karena lubang atau kayak kenapa? Iya, jadi biasanya itu kalau saya alhamdulillah, untuk yang lain sih memang ada lubang, cuman memang sudah ditambal udah lama, maksudnya nggak yang banyak juga enggak gitu. Masih lengkap. Tapi memang ada gigi-gigi di belakang, gigi geraham bungsu. Nah, itu yang memang mengganggu. Biasanya ketika tumbuhnya itu tidak sempurna atau tumbuhnya tidak kita rasakan, nggak kerasa, nggak tahu. Moro-moro ono, ujuk-ujuk ada, muncul, kita nggak tahu. Ternyata sudah lubang karena akumulasi dari
sisa makanan itu tadi yang tidak bersih, kemudian akhirnya membentuk karies. Oke, yang tidak terjangkau ya. Tidak terjangkau, susah. Nah, seiring berjalannya waktu, Wajar karena aku malas ya. ya seiring berjalannya waktu dia berprogres. Saya Akhirnya, pengen tahu dari dokter Jelita. Dokter Jelita pernah mengalami sakit gigi, ya kan? Pernah dicabut juga ya? Periksanya kemana dok? Jangan gitu tanya. Enggak, maksudnya makanan atau minuman apa yang membuat gigi berlubang? Ini kan kita perlu tahu juga. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa males. Ketika habis minum kopi atau minum manis-manis, kita tidur sakit gigi. Apakah ini juga salah satu indikator untuk membuat gigi kita berlubang? jadi gini Mas, kita itu biasanya kan seringnya nih saya mendapati gigi itu ada yang nggak hanya berlubang, tapi kayak ada ini loh, bayang-bayang agak retak-retak dikit gitu ya di dalam giginya. Jadi giginya nggak pecah, hanya ada garis-garis fraktur atau gimana. Jadi kalau pantangan Mas, sebenarnya ini yang harus saya sampaikan karena banyak kasus, habis makan panas, minumnya dingin. Nah, habis pangan pangsit minumnya es teh. Ya, itu udah cepet. Iya. Ya, cepet sekali. Nah, yang enak itu Enak. kan belum tentu baik ya Mas. Iya. Tapi dia Yang enak-enak. karena dia mau kusnul khotimah. Jadi, cepet ya. Lap gitu. Iya, Jalur langit. jalur langit. Dok, Oke. panas terus dingin. nggak Ya, boleh. nggak boleh langsung. Jadi kalau misalnya Jedanya berapa? Sorry, kita pengen perjelas nih. Sabar mas. saya Habis itu dokter saya ajak makan ini. kalau saya Iya. saya sendiri udah nggak mau. Oh, Nggak mau minum es, maksudnya ya yang air biasa aja. air putih biasa. Air putih biasa, tahu nggak dingin. Leganya kurang gitu dok. Iya, cuman kita harus menahan. Karena kan gigi dipakai terus seumur hidup. Dokter, jedanya setengah jam atau berapa? Kalau memang misalnya Nggak boleh sama sekali. atau nggak boleh sama sekali. Tapi dijeda. Kan jangan bilang nggak boleh sama sekali, nanti akhir pedagangnya. Iya, Salah iya, dia, ya. berjeda lah mungkin, berjeda. Jadi kalau Nggak misalnya langsung ya? kira-kira saya sih kurang tahu menitnya ya, kalau Iya. nggak ada survei yang Oke, oke, oke. paling kira-kira aja mungkin ya sekitar 10 menit gitu-gitu. Kalau gitu lama. Ya. Padahal kita langsung dokter ya. Oh, kan biasanya langsung Iya. habis ini langsung Pedesan. luput gitu. Udah wis cepet. Berarti mungkin gigi shock ya ketika habis panas terus kena dingin. Iya, kan perubahan itu. Kalau es krim, sorry dokter, es krim itu kan ngilu ya kadang-kadang ya. Ya, ngilu. Itu Sama es juga kan biasa juga ngilu. Kalau yang ada kelainan gusi tadi Mas, biasanya gusinya turun atau giginya sensitif, itu kalau minum dingin langsung plong. Kayak gitu. Jadi memang nggak boleh ya, Teh ya. Kalau pantangan makanan tidak ada Mas. Pokoknya nggak makan beling apa wesi ngono to Mas. Jadi apa ya itu gitu kan. Kalau yang makanan biasa enggak, Iya, cuma biasa itu aja. tadi. Nggak boleh langsung ya. Nggak boleh langsung panas dingin. Apalagi yang kita pengen tahu. Tadi aku sudah pengen tahu soal itu. Yang kedua, sebenarnya tuh penasaran banget ya. Ketika orang sakit gigi, ya kan, itu kan bisa dikunyah di sebelahnya dokter ya. Itu sebenarnya malah memperparah atau fine, nggak masalah gitu. Kan biasanya sakit gigian di sini. Lubang nih nggak bisa buat ngunyah. Pakai sebelahnya kan bisa. Ya. Kok dua-duanya lubang? Nggak, ini yang kasusnya yang gini, yang gitu. Ya, Siap. Nanti dijawab. Oke, jadi kalau misalnya yang ngunyah sebenarnya mengunyah itu harus pergerakan yang seimbang, Oh. gigi kanan dan kiri. Karena apa? Mempengaruhi itu tadi loh Mas, sendi dan otot gitu. Kemudian kalau misalnya kita makan di sebelah, jadi gini, gigi itu bisa self cleansing. Apa itu dok? Jadi bisa membersihkan diri sendiri. Oh. Kalau bisa dipakai ngunyah dua-duanya. Oh iya. Jadi kalau gigi yang dipakai, pakai ngunyah biasa itu dia malah bersih. Tapi kalau dipakai satu sisi, misalnya sisi yang si kiri yang Kiri aja. terus satu kanan yang dipakai, yang bersih bisa dilihat, yang bersih itu yang kanan. Oh. Yang kiri ini Yang nggak kepake? yang nggak pakai kotor, Kotor. banyak larang giginya, pasti tuh. Oh gitu ya. Sembilan koma 9%. Nggak bisa dua-duanya nih dok. Ya itu kebiasaan yang salah sebenarnya. Waduh, kok salah Sudah. terus ya? Dua-duanya nggak kepake ya, Ta? Nanti ada perubahan. Langsung jangan. Iya, perubahan otot. Oh, Tuh. gitu ya. Terus bahayanya di sendi, kemungkinan nanti bisa ada bunyi kayak klik 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 Iya, ya, kayak gitu, clicking gitu. Memang nggak sakit, tapi kadang mengganggu gitu aja sih.
Ya, jadi harus dibersihkan, ya dipakai ngunyah semuanya. Kalau ada yang lubang, ya berobat ke dokter gigi, Iya. jangan ke yang lain. Emang untuk sakit gigi dok, kalau di rumah misalnya, Hmm, apa tuh sakit gigi? Ada yang bilang ini dok, berkumur dengan air garam. boleh, kumur Boleh. air garam hangat, atau Biar nanti, nggak terlalu banyak minum obat misalnya gitu kan dok. ya, ya itu sih, itu sama mungkin kalau apa ya, kumur-kumur, tapi memang harus kalau udah nggak tahan ya minum obat, ya obat untuk nyeri aja, jangan yang antibiotik. Untuk nyeri. Ya, untuk penghilang nyeri aja obat-obatnya. Saya tuh biasanya minum ini dok, nggak jadi kan dok. Iya, kan saya nggak nyebutin juga, takut ini. Sama karamel ditelan sama dia. Kalau biasanya garam hangat, air garam hangat tuh biasanya untuk yang susah, ada yang bengkak, kemudian susah untuk buka mulut itu efektif. Iya. Banyak yang sakit gigi nih dok, tapi menghiraukan, ya nggak apa-apa lah sakit gigi biasa. Ada nggak sih dok efek? Resiko tertinggi. Iya dari mulai ditimbulkan dari awal sakit Iya. gigi itu apa sih dok? Sampai mati nggak? Kayak gimana sih dok? Bisa sampai mati. Oh. Bisa sampai mati, meninggal. Iya. Bisa dok apa hubungannya? Apa hubungannya dok? Kalau jantung lah. Ya, Iya. memang kan gigi ini seakan-akan memang jauh dari nyawa. Misalnya gitu kan. Iya. Kenal lah sama. Ya, nggak inilah. Aduh, tekan nyawa lah, dodol lah, cedek, Iya. ngoten nggih. Kalau ini kita bisa, Mas. Jadi kalau gigi yang infeksi itu tadi, lubang yang dibiarkan terus-menerus tadi kan bisa meradang tadi yang ada apa bakteri-bakteri yang lain tadi membentuk nanah. Ketika itu bisa menjadi akut. Jadi nanahnya itu bisa produksinya terlalu banyak. Kita istilahnya ada yang namanya phlegmon. Jadi nanahnya itu produksinya banyak sampai nutup leher. Ketika sudah menutup leher, maka kan makan susah, Iya. bernafas pun susah. Itu yang bahaya. Tapi ada dok kasus kayak gitu. Ada. Itu karena bukan hanya gigi lubang, giginya goyang aja. Nggak giginya goyang yang infeksinya sudah dalam itu juga bisa. Intinya kalau ketika ada gangguan pada gigi itu namanya pintu masuk dari kuman. Iya. Ketika kuman dibiarkan masuk ke tubuh, kalau kita dalam kondisi imun daya tahan tubuh yang ngedrop itu bisa cepet gitu. Padahal dia udah Sampai ada mungkin tumor juga itu ya. Bisa. Kalau Ada tumor itu ya. itu ada. Itu beda dari yang ini tadi. Yang tadi kan proses dari nanah yang jumlahnya banyak ya, Pak, itu berlebihan. Nggak kelihatan dok dari luar gini nggak kelihatan. Bengkak kelihatan, Mas. Bengkaknya kelihatan. Bengkaknya kelihatan, tapi dia itu sudah menyebar. Udah sampai sini gitu. Jadi itu kalau misalnya kita kan dioperasi ya, itu untuk dikeluarkan itu nggak cuma satu aja, kita bikin jalan keluarnya, beberapa sayatan itu harus dibikin supaya cepat keluar itu tadi kan produksi, dan gigi penyebabnya harus diambil gitu. Terus kalau yang apa tadi Mas pertanyaan tadi? Tumor. Ya, tumor. Kanker. Nah itu bisa dari sisa gigi. Jadi kan ada nih, bukan gigi lubang aja, tapi giginya sudah habis, tinggal sisa-sisa akar gigi. Kan gigi itu ada mahkota. ada akar gigi yang tertanam di tulang. Yang biasanya lubang kan kelihatan nih yang mahkotanya. Tapi kalau mahkota sudah habis, maka dia akan tersisa akar gigi yang ada 2/3 panjangnya. Jadi kan satu kesatuan nih, yang mahkota 1/3 panjangnya, yang akar 2/3. Ini dia yang nancep di gigi itu. Ketika sudah tinggal sedikit, ya bentuknya bisa macam-macam kan di gigi itu. Di rongga mulut ada yang lancip-lancip atau gimana gitu kan. Itu bisa itu Terus ke dalam nusuk ke lidah bisa, nusuk ke pipi bisa. Ketika itu gesekan terus-menerus terjadi sama beberapa saat jangka waktu yang lama, dia akan merubah sel-sel dari misalnya di lidah atau di pipi itu semakin bisa menjadi ganas dan berakibat ke kematian. Itu ada. Oke. jadi kanker atau tumor. Ya betul. Bisa meninggal juga pasanya ada. Ada, nggih. Ada yang kayak gitu. Jangan gitu dong. Kamu kok nyumpahin? Itu Mas. Jadi memang betul, jangan menyepelekan sakit gigi. Ya, mumpung masih
kecil lubangnya segera dirawat. Jika sudah parah biayanya maka akan tambah. Ya itu tadi. Apa emangnya? Ya sebenarnya biayanya berapa sih dok? Terjangkau kalau kita ke dokter. Kalau biaya relatif ya saya nggak berani nyebut. Tapi paling nggak kalau misalnya sekarang ada BPJS bisa pakai BPJS. Sudah ya. Iya. Kalau sakitnya hanya Sebentar, kalau yang pasang gigi palsu juga di cover? Ya itu belum. Oh, belum. Belum. Kalau untuk estetik belum. Ya. Iya. Oke. Nanti akan kita segera bekerja sama bersama BPJS. gini dokter, yang selama ini dokter tangani, dokter Jelita kan spesialis gigi ya. Yang datang itu sudah parah-parah gitu atau masih yang baru standar? Oh, yang enteng-enteng. enteng gitu atau Yang apa nih? Kalau di rumah sakit pasti Di yang rumah sakit. sudah parah, gitu. Sudah parah mas, sudah yang Yang kayak gimana sih dok? BL ya, terutama BL ya, bracket. Oh enggak, kalau bracket kan kita nggak ada ininya, jadi bukan ke kita kan. Oh, oke. Oh iya, ke spesialisasi Yang lain. Kalau yang di dokter Jelita, parahnya biasanya bagaimana? parahnya kalau ke saya itu yang untuk bikin gigi tiruan ya, Iya. itu sudah, misalnya sudah sebenarnya belum tua sekali belum, masih kisaran umur 50-60. Tapi karena sudah mulai kehilangan gigi sejak muda, kemungkinan telat dibikinkan gigi ya, telat merawat, akhirnya tulang alveol itu tulang yang tempat nancapnya gigi, itu lambat laun akan menyusut. Mengikis ya? Iya, bisa. Apalagi untuk yang wanita. Wanita kalau apalagi sudah menopause dia akan cepet menyusutnya. Gitu ya? Bisa nggak punya gusi. Nah itu nggak ada bisa. Terus apalagi ada yang kena diabetes mellitus itu cepet juga untuk menyusut. Saya nggak bisa bayangin kalau nggak ada gusinya gimana dok ya? Ada dok ya? Bentuk ini dok terpengaruh. Iya. Dok akhirnya. Dong, Ada, ya, bentuknya karena gigi itu suatu kesatuan juga dengan wajah kan, otot-otot wajah. Jadi kan kalau misalnya nggak ada giginya kempot, ya toh, terus kemudian ototnya turun, Ininya sendinya masuk. juga menjalur. Iya, Iya, lah itu tadi kempot masuk. Bukan Bukan cabi, kempong. Cabi apa lesung pipi? Iya. Jadi lebih nampak lebih tua dari Umurnya aslinya. Oke. Pernah banyak sekali yang dikirimkan ke saya adalah rata-rata yang kasusnya sudah begitu. Oke. Jadi kita harus mengukur, ngira-ngira di mana letak gigi yang bisa stabil. Dok, Oke. penanganannya itu butuh berapa jam untuk misalnya untuk gigi palsu ini tak? Pemasangannya, ngukurnya, dokter cerita seperti apa? Kalau saya untuk macam-macam nih kasus yang mana dulu? Gitu. Kalau semakin banyak kasus kan, banyak yang untuk kayak veneer itu lama juga, butuh beberapa kali kunjungan. Ya, terus untuk gigi tiruan kayak yang gigi tiruan kalau gigi tiruan yang standar yang kehilangan haknya. Bisa itu kalau yang lepasan cepat, bisa 2 kali datang aja bisa. Beres. Tapi kalau misalnya butuh itu yang lepasan ya Mas, tapi kalau yang cekat mungkin bisa Ini yang permanen atau? Iya, yang permanen ya, yang mahkota selubung. Nah, itu kan nanti mungkin bisa 2 kali, bisa 3 kali datang. Gitu. Kalau untuk yang hilang semua, itu tadi gigi yang sudah habis, tulang alveolnya, tulang itu dan buat nancap giginya udah rata itu bisa 4-5 kali datang. Oh, tapi masih bisa ya dok ya? Bisa. Gitu. Masih. Dok, Kita bawa. sorry, saya ngomongnya dalam bahasa Indonesia itu gigi yang berlebihan ke depan. ini dia yang ngomong ya, bukan saya. Itu kan dipasang behel untuk merapikan supaya ke dalam gini, permanen. Itu katanya ada penarikan. Berarti kan ngilu kalau secara teknis ya dokter, logika kita ditarik sakit nggak gitu maksudnya? Ya, Dan jadi itu berapa hari sakitnya gitu? waduh itu saya belum pernah pakai ceritanya ya. Jadi Iya, untuk pasien dokter lah. kalau saya sih ini belum pernah ngerjakan juga karena memang spesial saya bukan di situ, passionnya bukan di situ. Jadi tapi kurang lebih biasanya sekitar 1 mingguan lah, ya, sekitar 5 hari 7 hari gitu. Karena kan begini, prinsip dari memasang kawat gigi adalah mengembalikan gigi pada posisi lengkung gigi yang normal sesuai dengan rahangnya. Nah itu
ketika itu kita nggak langsung asal masang aja kan Mas, kita butuh ukur dulu, diukur dari foto, ada 2 foto ronsen yang harus dilakukan, kemudian dicetak, kemudian kita ukur satu-satu apakah cukup untuk mengembalikan semua gigi tadi itu. Jika kurang tempat maka perlu ada pencabutan yang ada gigi sehat tapi dicabut untuk memberi tempat ruang untuk gigi-gigi yang tadi itu nggak bisa masuk, akhirnya kembali lagi. Dan itu prosesnya bisa 1 tahun 2 tahun, alatnya juga beda Mas, ada yang biasa ada yang mahal juga beda. Baik. Tarikan sesuai itu tadi untuk nariknya. Kalau gigi palsu adalah ranahnya dokter Jelita. Gigi palsu itu pakai lem nggak? Harusnya nggak pakai. Ini yang mana dulu nih? Yang mana dulu? Beda lagi kasusnya dokter ya? Kalau yang cekat ya pasti pakai lem. Kalau mau yang cekat. Tapi istilahnya kita istilah awamnya lem, semen untuk gigi. Bukan istilahnya. Semen, Itu bisa seumur hidup dokter atau nanti setiap 6 bulan sekali periksa atau gimana? Biasanya itu kalau mahkotanya, misalnya kalau mahkota cekat mahkotanya insya Allah bisa awet. Kadang yang berubah adalah Rumahnya ini ya? ya, jadi fondasi giginya mungkin enggak apa-apa, bisa juga giginya jadi goyang, atau ini tergantung dari pola cara membersihkan gigi. Dia menjaga oral hygiene-nya, kebersihan mulutnya bagaimana. Kalau dia pakai yang cekat tapi dia nggak rajin bersihkan, ya itu bisa giginya goyang, bisa juga karies. Jadi udah di dalam jaket ini tadi dia kropos. Kalau mahkotanya sih bisa bertahan, cuma itu tadi bisa gusinya juga melorot dan sebagainya. Itu efeknya. Dok, untuk gigi tadi kan kita ngomongin soal ketika gigi nggak sehat nih ya, logikanya sakit gigi, logika awamnya. Tapi bisa nggak sih, atau ada nggak sih sakit gigi atau gigi nggak sehat lah, itu mempengaruhi kesehatan tubuh yang lain, organ-organ tubuh yang lain? Bisa nggak? Berkomplikasi. Iya. Ngajak temennya, penyakit temennya gitu maksudnya. Bisa, jadi gigi yang biar menjadi well gitu. Iya, gigi yang tidak sehat atau pokoknya tadi ada lubang dan lainnya nggak dirawat, itu ada bakteri, itu bisa membahayakan bagi yang punya riwayat sakit jantung. Itu bisa endokarditis misalnya. Jadi kuman-kumannya rongga mulut adalah pintu masuk awal untuk segala makanan yang kita makan. Coba dibayangkan kalau giginya rusak, banyak bakteri di situ. Kita makan kan nyangkut bawa ke dalam, dan itu bisa menyebar ke pembuluh darah, gitu kan. Satu. Kemudian kalau giginya rusak, otomatis ngunyahnya juga tidak maksimal. Peran pengunyahan, apalagi kalau geraham. Begitu geraham ini bebannya paling besar untuk mengunyah. Dan kalau terganggu, maka makanan juga nggak bisa halus, gitu kan? Kalau makanan kasar, ya kurang halus kita mengunyah itu ada berapa kali itu? 30. 40 dok, 40 punyahan sekali sendok. Harusnya gitu ya? Saya 40, makanya saya 2 jam. Kemarin saya tinggalin temen ya? Itu kalau enggak nanti kita ngaruh ke lambung. Biasanya pasien-pasien lansia yang sudah kehilangan banyak gigi, mereka tuh kalau nggak kurang gizi, ya lambungnya sakit. Karena itu tadi makanannya dia nggak bisa halus, langsung telan-telan. Akhirnya kerja dari lambung kan semakin berat. Karena harus ngatiin gigi tadi. Iya, kasihan ya kan. Akhirnya itu tadi ngaruh ke lambung. Misalnya itu mesti ada keluhannya itu, gitu kalau diturut kayak gitu. Jadi ya memang berbahaya kalau apalagi terus ini untuk yang ibu hamil. Nah, ibu hamil itu juga bisa berpengaruh ke janin juga bisa. Jadi gini, pengaruhnya adalah ya tadi asupan gizi kan. Jadi kami harapkan kalau misalnya, nah ini tadi sama ini yang sekalian bahas ibu hamil. Boleh. Jadi ini di Rumah Sakit Basuni ada inovasi terbaru. Kita meluncurkan program Bunyi Sehati, yaitu program Bunda Bayi Sehat Idaman Hati. Itu Bunyi Sehati. Bunyi Sehati. Bunda sehat. Apa happy? Bunda Bayi Sehat Idaman Hati. Idaman hati. Jadi
Jadi bukan dari resiko tinggi dari kehamilan aja, tapi kita juga bisa menjaga supaya juga asupan tetap baik gitu kan. Jadi ibu-ibu hamil atau yang sedang merencanakan kehamilan hendaknya aware dengan giginya. Jadi sebelum hamil itu lebih baik Oke. bisa melakukan seluruh perawatan giginya apa aja itu dirawat dulu. Jadi ketika hamil udah nggak ada gangguan, gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah kadung hamil, ya toh terlanjur terus gitu. terlanjur. Ya. Nah itu perawatan yang dilakukan juga ada batasan usia, usia kehamilan, gitu kan. Oke. Jadi ketika kalau tembel mungkin masih bisa di semua usia. Oke. Tapi kalau untuk perawatan pencabutan, misalnya dia butuh dicabut, itu bolehnya di trimester kedua, Oke. ketika umur 4, 5, 6 bulan. Ya, bayinya itu kandungannya baru boleh dicabut. Tapi kalau untuk perawatan saraf gigi yang membutuhkan untuk nantinya ada ronsen giginya, jadi foto giginya itu nggak bisa dilakukan ronsen karena terlalu banyak ini radiasi dari foto ronsennya itu tadi. Gitu. Kalau tadi ngomongin soal gigi rusak itu ya, untuk mengunyah kan nggak bagus nih. Ya. Ya pasang gigi lah, gigi palsu. Untuk pasang gigi palsu ini bisakah mengunyahnya juga bagus dok untuk makan nih misalnya? Iya, kita berusaha mengembalikan kembali fungsi kunyah. Jadi tujuan dari pemasangan gigi palsu itu bukan untuk gaya-gaya, kita pure untuk kesehatan. Gitu. Jadi untuk memperbaiki, jadi rehabilitasi maksilofasial. Karena apa? Yang dikembalikan bukan hanya penampilan gitu kan, tapi kan juga mengembalikan fungsi dari otot-otot, sendi, tulang-tulang ini, wajah khususnya ini bisa kembali lagi. Nanti kalau yang awalnya ini kempot ketok tua gitu ya, setelah dipasang gigi palsu udah kembali muda gitu. Iya. Aku nanti bilang Arman deh gimana caranya. Padahal dia kemarin habis 11 Januari terus nakal gitu ya. Waduh, bahaya ini. Kalau pasang gigi palsu ada pantangannya sih nggak? Ada pantangan nggak sih dok? Makanan. Makanan mungkin yang nggak Takutnya boleh copot. terlalu keras Atau kayak gimana nih kamu Dani biar paham gitu dok? Jadi kalau pantangan gimana ya? Kalau yang misalnya itu enggak sih sebenarnya, tidak ada pantangan. Hanya karena memang kondisi orang berbeda-beda. Sendiri yang bisa ngontrol. Iya, bisa ngontrol nanti. Coba-coba ini Iya, jadi kalau biasanya nih yang rawan tuh gigi depan. ceklek. Nah, bukan kalau kita sih sudah sesuai SOP ya Mas, bikinnya bahan juga udah sesuai. Tapi kadang kan ada first mayor ya, kejadian tidak terduga gitu kan, tiba-tiba mahkotanya sebenarnya nggak apa-apa, cuma nggak tahu dipakai gigit ini tiba-tiba apa gitu? iya patah terus besok harus presentasi loh, piye kayak gitu ya. Jadi biasanya kita bilang ke pasien kalau untuk yang keras menggigit ya, kalau gigi depan kan bisa untuk gigit yang keras itu. Bukan ngunyah nih ya, beda lagi. Kalau ngunyah kan gigi belakang ya, geraham gitu, premolar. Kalau untuk gigit pakai yang gigi asli aja. Yang kayak misalnya tulang kayak gitu loh, kerokot senangannya kerokot tulang, makan tulang itu pakai gigi asli aja. Lupa dok, seperti apa? Tapi kalau kayak yang biasa, ngunyah yang biasa aja nggak apa-apa, gigit yang biasa nggak apa-apa. Cuman kadang yang keras, memang kalau misalnya ada gigi asli, untuk menjaga aja sih. Kayak diawet-awet. Dok, terakhir apa yang disampaikan kepada seluruh pasien untuk yang giginya berlubang atau yang sekarang sudah sehat tapi gaya-gayaan biar lebih cantik, biar lebih keren, supaya hidup kita tetap sehat? Iya, jadi gini, memang semua orang pengen penampilan yang baik gitu kan, tapi memukau, percaya diri gitu kan. Ada bling-blingnya. Ada bling-bling. Tapi ketika memang sudah proporsional, maka ya janganlah pakein yang aneh-aneh. Kita dokter gigi pun kadang kalau memang kita sesuai ini Mas, ada pasien yang minta pun ditolak. Kalau memang tidak ada kelainan, tidak ada indikasi, gitu kan? Kan cuan dong. Wah, itu urusan pribadi ya. Saya enggak ini kan. Cuman kalau memang kondisi baik, ya buat apa? Iya. Kalau tambah rusak. Terus kemudian untuk
melakukan apa kayak tindakan-tindakan perawatan untuk gigi, hendaknya ya yang ke fasilitas kesehatan lah, ke dokter gigi dan dokter gigi spesial vaskes, di mana tenaga medisnya yang berkompeten. Itu menghindari itu tadi efek-efek samping yang nggak karu-karuan jadi Biar gak tambah. masalah di kemudian hari ya. Iya nanti pengennya murah, padahal yang sebenarnya nggak murah loh mas. 11-12 lah ya. Iya bayar ya beda-beda dikit lah sebenarnya. Cuman mungkin karena mereka ini ya lebih gencar ke sana-sana apa tuh? Iya. Ya jemput bola, marketingnya ya S3 marketing. Jadi masyarakat lebih percaya, tapi sekarang juga beberapa yang memang sudah lebih tahu, jadi ya memang yang aman ke dokter. Karena apa, jika tidak ada indikasi atau maksudnya kayak efek samping kan kita juga bisa bertanggung jawab gitu. Mau lah kalau dokternya, oh ini kita pasti ada solusi. Kalau ada keluhan apapun ya monggo gitu, datang aja. Kalau memang udah pasang terus misalnya namanya dipakai kan mas, terus ada kurang lebihnya, mungkin masih ada nyeri atau apa gitu, kok masih longgar ya atau masih sakit ya gitu, kontrol aja nggak apa-apa gitu sampai memang masalah semua tertangani. Itu kalau di dokter gigi. Tapi kalau yang di lain tempat ya biasanya udah lah gitu. Rasain tuh. Rasain nanti. Oke. Saya terima kasih Dr. Jelita, luar biasa mengedukasi saya dan juga teman-teman muda yang lain. Dan akhirnya saya Ferry Prasetya Dan saya Toto Pradita. kita ngomongin soal gigi sudah selesai. Kita harus ini menggunakan gigi. Dari Jalan Komando yang nomor 12 Kota Mojokerto, kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.